kedua, saya akan menjelaskan pengertian kurs dan pasar forward falas beserta tujuannya. Kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Dalam penukaran uang asing, kurs sangat berperan penting sebab kurs adalah alat yang menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang asing. Istilah lain kurs adalah nilai tukar mata uang. Selanjutnya, pasar forward falas. Pasar forward falas adalah pasar di mana transaksi valuta asing dibeli dan dijual dengan harga yang disepakati hari ini untuk penyerahan dan pembayaran pada tanggal di masa depan yang spesifik. Baik, tujuannya yaitu digunakan untuk melindungi terhadap risiko fluktuasi nilai tukar di masa depan. Dan perusahaan dapat mengunci nilai tukar pada saat transaksi sehingga memudahkan cash flow dan perencanaan keuangan untuk kebutuhan di masa depan, seperti pembayaran impor atau ekspor. Baik, selanjutnya adalah mekanisme pasar forward falas yang melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah penentuan kebutuhan dan tujuan pihak yang terlibat, baik individu, perusahaan, ataupun institusi keuangan yang menentukan transaksi forward falas. Terus itu untuk melindungi diri dari fluktuasi atau nilai tukar, atau bisa dibilang dengan hedging. Terus contohnya aja itu seperti perusahaan importir yang ada di Indonesia harus membayar pemasok luar negeri dalam mata uang USD 3 bulan yang akan mendatang. Yang kedua adalah negosiasi dengan bank. Negosiasi dengan bank ini pihak membutuhkan kontrak forward untuk mendekati bank yang menyediakan layanan forward transaksi forward falas ini. Pihak tersebut harus menyepakati yang pertama jumlah transaksi yang akan dilakukan, yang kedua mata uangnya bisa digunakan rupiah ataupun dolar USD, yang ketiga adalah tanggal penyelesaian. Tanggal penyelesaiannya itu bisa dibilang dengan jatuh temponya kapan. Yang keempat adalah nilai tukar forward. Nilai tukar forward kurs yang digunakan untuk transaksi masa depan ditentukan oleh spot rate, terus bunga mata uang yang akan mendatang, terus tenor kontrak. Yang ketiga adalah pembuatan kontrak forward. Pembuatan kontrak forward ini untuk mencakup semua detail yang telah disepakati. Kontrak ini bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Yang keempat itu adalah periode kontrak. Periode kontrak ini, selama ada periode kontrak ini, pihak-pihak tidak perlu melakukan pembayaran atau pengiriman uang, kecuali jika ada syarat tertentu, misalnya margin atau jaminan di pasar tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh perhitungan kurs forward. Perhitungan kurs forward dihitung berdasarkan kurs forward dan perbedaan tingkat suku bunga antara dua mata uang. Rumusnya yaitu F sama dengan S dikali 1 tambah ID kali T dibagi 1 tambah IF kali T, di mana F yaitu kurs forward, S sama dengan kurs forward, IID tingkat suku bunga domestik, IIF tingkat bunga asing, T yaitu waktu hingga jatuh tempo dalam tahunan, misalnya 3 bulan sama dengan 0,25 tahun. Contoh kasusnya yaitu kurs forward IDR atau USD 15.000 tingkat bunganya domestik 6% per tahun, tingkat bunga asing 2% per tahun, waktu jatuh tempo 3 bulan 0,25 tahun. Perhitungannya F sama dengan 15.000 dikali 1 tambah 0,6 dikali 0,25 dibagi 1 tambah 0,02 dikali 0,25. F sama dengan 15.000, 1 ditambah 0,015 dibagi 1 tambah 0,005. F sama dengan 15.000
dikali 1,015 ditambah 1,0,05. F sama dengan 15.000 dikali 1,00995, jadinya sama dengan F sama dengan 15.149,25. Cost forward untuk 3 bulan ke depan adalah 15.149,25 IDR atau US dollar. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kurs forward. Yang pertama, kurs spot. Kurs forward berasal dari kurs spot. Jika kurs spot berubah, maka kurs forward juga akan berubah. Yang kedua, tingkat suku bunga. Selisih suku bunga antara mata uang domestik dan asing mempengaruhi premi diskon pada kurs forward. Jika suku bunga domestik lebih tinggi daripada suku bunga asing, maka mata uang domestik cenderung mengalami depresi dalam kontrak forward. Yang ketiga, waktu jatuh tempo. Semakin panjang tenor kontrak, semakin besar pengaruh perbedaan suku bunga terhadap kurs forward. Yang keempat, ekspektasi pasar. Ekspektasi pelaku pasar terhadap inflasi, kebijakan moneter atau kondisi ekonomi suatu negara juga dapat mempengaruhi kurs forward. Dan yang kelima, kondisi ekonomi global dan domestik. Faktor seperti ini, kestabilan politik, tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi nilai tukar yang pada gilirannya mempengaruhi kurs forward. Baik, selanjutnya manfaat dan risiko dari transaksi forward valuta asing atau falas. Manfaat transaksi forward: 1. Hedging risiko falas, melindungi nilai transaksi dari fluktuasi nilai tukar di masa depan. Misalnya, perusahaan eksportir atau importir dapat memastikan nilai tukar untuk pembayaran atau penerimaan mendatang. 2. Kepastian biaya atau pendapatan, membantu perusahaan merencanakan keuangan lebih baik karena nilai tukar sudah ditentukan di awal. 3. Fleksibilitas dalam kustomisasi. Transaksi forward bersifat over the counter atau OTC, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan jumlah mata uang dan tenor. 4. Tidak memerlukan modal awal besar. Sebagian besar kontrak forward tidak memerlukan pembayaran uang muka atau margin, meskipun ada beberapa pengecualian. 5. Perlindungan dari risiko ekonomi makro. Transaksi forward dapat membantu melindungi dari ketidakpastian ekonomi seperti perubahan kebijakan moneter atau ketidakstabilan politik. Oke, baik, selanjutnya yaitu resiko transaksi forward. Yang pertama, resiko likuiditas. Karena pasar forward tidak terstandarisasi atau OTC, sulit untuk menjual atau memindahkan kontrak ke pihak lain sebelum jatuh tempo. Yang kedua, resiko default. Salah satu pihak mungkin gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, terutama jika tidak ada perantara seperti bank atau lembaga keuangan yang kuat. Yang ketiga, tidak bisa memanfaatkan perubahan nilai tukar yang menguntungkan. Jika kurs pasar lebih menguntungkan daripada kurs forward pada saat jatuh tempo, pihak yang terikat kontrak kehilangan peluang keuntungannya. Yang keempat, yaitu resiko pasar. Kondisi pasar yang tidak terduga, seperti perubahan drastis dalam kebijakan suku bunga atau gejolak ekonomi, dapat membuat kontrak forward menjadi tidak relevan atau mahal. Yang kelima, ketergantungan pada prediksi suatu suku bunga. Kurs forward dihitung berdasarkan perbedaan suku bunga antara dua mata uang. Jika prediksi bunga meleset, kurs forward mungkin tidak menguntungkan. Yang keenam, ketidakpastian operasional, yaitu jika terjadi perubahan kebutuhan bisnis atau misalnya jumlah mata uang yang diperlukan berubah, kontrak forward tidak dapat dimodifikasi dengan mudah tanpa biaya tambahan. Baiklah, sekarang selanjutnya contoh kasus penggunaan pasar forward dalam transaksi valuta asing. Kasus 1, importir melindungi risiko nilai tukar. Situasi, perusahaan A di Indonesia adalah importir bahan baku dari Amerika Serikat. Perusahaan ini harus membayar pemasoknya sebesar 1 juta US dollar dalam 6 bulan ke depan. Kurs saat ini adalah 15.000 IDR per USD, tapi perusahaan khawatir nilai tukar rupiah akan melemah di masa mendatang. Solusinya untuk melindungi dari risiko fluktuasi nilai tukar, perusahaan A membuat kontrak forward dengan
dengan bank untuk membeli 1 juta US dollar dalam 6 bulan dengan kurs forward 15.200 IDR per USD. Hasilnya, 1 jika kurs spot dalam 6 bulan adalah 15.500 IDR per USD, perusahaan terlindungi karena hanya membayar sesuai kurs forward 15.200 IDR per USD menghemat biaya. 2. Jika kurs spot dalam 6 bulan adalah 14.800 IDR per USD, perusahaan kehilangan peluang mendapat kurs yang lebih murah, tetapi setidaknya ada kepastian dalam perencanaan keuangan. Kasus kedua, eksportir melindungi nilai pendapatan. Situasi perusahaan B di Indonesia adalah eksportir yang menerima pembayaran dari pembelian di Eropa sebesar 500 euro dalam waktu 3 bulan. Saat ini kurs spot adalah 16.000 IDR per euro, tetapi perusahaan khawatir nilai tukar euro akan melemah terhadap rupiah. Solusinya adalah perusahaan B membuat kontrak forward untuk menjual 500 euro kepada bank dalam 3 bulan dengan kurs forward 15.800 IDR per euro. Hasilnya, 1. Jika kurs spot dalam 3 bulan adalah 15.500 IDR per euro, perusahaan terlindungi karena menerima pendapatan sesuai kurs forward 15.800 IDR per euro. 2. Jika kurs spot dalam 3 bulan adalah 16.500 IDR per euro, perusahaan kehilangan peluang mendapatkan nilai tukar yang lebih tinggi, tetapi pendapatan tetap terjamin. Kasus ketiga yaitu perusahaan multinasional melindungi investasi. Situasi perusahaan C, sebuah perusahaan multinasional memiliki investasi dalam mata uang USD sebesar 10 juta dolar yang ingin dikonversi ke GBP dalam waktu 1 tahun. Perusahaan khawatir fluktuasi nilai tukar antara USD dengan GBP dapat memengaruhi hasil investasi mereka. Solusinya adalah perusahaan C membuat kontrak forward dengan bank untuk menukar 10 juta dolar menjadi GBP dengan kurs forward yang disepakati berdasarkan kurs spot saat ini dan tingkat bunga kedua negara. Hasilnya, 1. Pengusahaan dapat melindungi hasil investasi dari risiko perubahan nilai tukar selama 1 tahun. 2. Keuntungan atau kerugian tergantung pada kurs spot yang berlaku pada saat jatuh tempo.